Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. NIM saya 61201232243 dari kelas RA1 Manajemen Universitas Primagraha. Saya di sini akan memaparkan dua materi penting dalam bisnis internasional yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Adisya Maya Andara, MM. Untuk materi yang pertama yaitu ada manajemen pemasaran internasional, dan materi yang kedua yaitu manajemen SDM internasional. Oke, untuk materi yang pertama itu ada pengertian manajemen pemasaran internasional. Dalam manajemen pemasaran internasional, proses merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi strategi pemasaran produk atau jasa di luar negeri dengan penyesuaian terhadap perbedaan budaya, hukum, dan selera pasar. Tujuannya untuk memperluas jangkauan dari jangkauan audiens global dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Oke, untuk materi yang kedua yaitu ada aspek-aspek penting dalam manajemen pemasaran internasional. Yang pertama ada analisis pasar global, dan yang kedua ada adaptasi budaya, dan ketiga ada distribusi internasional, keempat ada strategi harga, serta yang terakhir ada regulasi dan legalitas. Di manajemen pemasaran internasional juga ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama itu ada ekspansi pasar atau menjangkau konsumen baru, ditingkatkan penjualannya. Dan yang kedua ada diverifikasi risiko atau dalam kurung kurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang ketiga ada peningkatan nilai merek dalam kurung reputasi lebih tinggi tutup kurung. Dan yang keempat ada efisiensi produksi atau biaya per unit lebih rendah. Dan yang terakhir ada akses teknologi dan inovasi. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan memaparkan materi yang kedua, yaitu materi manajemen SDM internasional. Pengertian manajemen SDM internasional adalah proses mengelola tenaga kerja perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan fokus mengatur karyawan dari berbagai latar belakang budaya agar bekerja efektif dan selaras untuk tujuan global, meliputi rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Di manajemen SDM internasional juga ada beberapa peran, seperti yang pertama, membantu perusahaan beradaptasi dan bersaing global. Yang kedua, memastikan kerjasama efektif antar karyawan dari berbagai negara. Yang ketiga, menyatukan tujuan global dengan kondisi lokal. Dan yang terakhir ada membentuk kepemimpinan yang berwawasan luas. Untuk materi selanjutnya yaitu dalam manajemen SDM internasional ada beberapa fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi lintas negara. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan lintas budaya. Yang ketiga, penilaian kinerja global. Yang keempat, kompensasi dan benefit internasional. Dan terakhir, hubungan kerja multinasional. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perbedaan dengan SDM domestik. Yang pertama ada cangkupan domestik, nasional, internasional itu ada lintas negara. Yang kedua budaya, domestik ada dalam kurung seragam,
internasional beragam. Yang ketiga, regulasi berbeda di setiap negara. Yang terakhir yaitu yang keempat, komunikasi perlu kemampuan multibahasa dan lintas budaya. Untuk materi selanjutnya yaitu di manajemen SDM internasional ada tantangan. Yang pertama yaitu perbedaan budaya, peraturan ketenagakerjaan yang unik tiap negara. Yang ketiga, kesulitan mobilitas dan adaptasi karyawan. Yang terakhir, penilaian kinerja yang adil di semua wilayah. Oke, materi selanjutnya yaitu ada strategi pengelolaan. Dalam SDM internasional ada beberapa strategi pengelolaan. Seperti yang pertama, rekrutmen global untuk mendapatkan talenta terbaik. Yang kedua, pelatihan lintas budaya. Dan yang ketiga, sistem kompensasi yang adil sesuai standar internasional. Yang keempat, pengembangan karir global. Dan yang terakhir, pembentukan kepemimpinan multikultural. Sekian pemaparan dua materi penting dalam bisnis internasional yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.